Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada materi evaluasi pembelajaran PAI tentang model penilaian autentik. Kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model penilaian autentik. Pengertian penilaian autentik. Istilah penilaian autentik tersusun dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian atau assessment adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran atau kuantitatif melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Penilaian merupakan suatu proses yang sistematik dalam pengumpulan data untuk perumusan keputusan terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu program berdasarkan prosedur operasi standar dan prinsip-prinsip ilmiah secara tepat. Kunandar mendefinisikan bahwa penilaian sebagai suatu proses dalam mengumpulkan berbagai data maupun informasi yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan belajar siswa. Selanjutnya, M. Husnan menyatakan bahwa penilaian merupakan kegiatan guru yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi atau kemampuan tertentu terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan belajar pembelajaran. Dari pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan berbagai macam data untuk mengetahui perkembangan tahap demi tahap pada proses belajar siswa. Gambaran perkembangan peserta didik sangat perlu diketahui oleh guru agar mengetahui sejauh apa perkembangan peserta didiknya. Adapun pengertian autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Istilah autentik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dapat dipercaya atau asli dan dapat merupakan sinonim dari nyata, valid, atau reliable. Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik di mana guru dalam melakukan penilaian benar-benar memperhatikan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Penilaian autentik assessment atau autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi merupakan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diunjuk kerjakan dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam satu persoalan yang dihadapi. Menurut Udin Saifuddin Saud mendefinisikan penilaian autentik sebagai proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Sedangkan menurut Elaine B. Johnson, penilaian autentik mengajak para siswa untuk menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata tujuan yang bermakna. Jadi, dari beberapa pendapat ahli, maka penilaian autentik ke-13 dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri penilaian autentik. Dalam penilaian autentik tidak hanya memperhatikan beberapa aspek yang sudah tertera, namun juga harus memperhatikan beberapa variasi instrumen serta alat tes yang harus tetap memperhatikan beberapa langkah dari input, proses, dan output peserta didik. Adapun ciri-ciri penilaian autentik adalah: yang pertama, harus mengukur aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja atau performance serta karya yang dihasilkan. Yang kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam penilaian guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan atau kompetensi proses peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran.
Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, menggunakan berbagai teknik sesuai tuntunan kompetensi, serta menggunakan berbagai sumber ataupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Kemudian yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif yang tidak mengandalkan tes mata. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Yang keenam, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian autentik. Di sini terdapat 6 prinsip penilaian autentik. Yang pertama, objektif. Objektif artinya di sini adalah penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima adalah akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang terakhir itu edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Selanjutnya, tujuan penelitian autentik. Di sini terdapat 4 tujuannya, yang dimana yang pertama, melacak kemajuan siswa. Maksudnya adalah guru dapat melacak kemajuan siswa dengan melakukan penelitian guna melihat hasil belajar siswa meningkat ataukah menurun. Selain itu, guru dapat menyusun profil siswa terkait hasil yang dicapai secara periodik. Yang kedua, mengecek ketercapaian kompetensi siswa. Di sini guru dapat melakukannya dengan menggunakan penilaian bagi siswa apakah sudah mencapai kompetensi sesuai yang diharapkan atau belum. Sehingga dengan mengetahui itu nanti guru mampu mengambil tindakan bagi siswa yang tertinggal yang belum mencapai kompetensi siswa sesuai target. Yang ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Di sini guru dapat mendeteksi apa yang belum dikuasai siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan kondisi untuk mencapai kompetensi yang bisa dicapai siswa, baik memperbaiki teknik, taktik, gaya, metode maupun strategi pembelajaran untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar yang menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, menjadi umpan balik untuk perbaikan siswa. Di sini hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan, yaitu sebagai bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah. Selanjutnya, manfaat penilaian autentik. Yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Maksudnya, dengan adanya penilaian autentik, maka kemampuan dan kemajuan belajar siswa selama dan sesudah proses pembelajaran dapat diukur sejak sedini mungkin. Selanjutnya, memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Maksudnya itu, dengan penilaian tersebut, guru menjadi tahu seberapa pengetahuan yang telah dipahami siswa. Selanjutnya, memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Maksudnya, dengan penilaian guru dapat mengidentifikasi dan menganalisis apakah materi yang tersampaikan sudah sesuai atau belum.
Yang terakhir, sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, sumber belajar yang digunakan. Maksudnya, dengan melakukan penilaian, guru dapat mengevaluasi seberapa kemampuan yang didapatkan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi saya itu mengenai tentang kelebihan dan kekurangan penilaian autentik. Di sini menurut Ismet, Basuki, dan Haryanto mengungkapkan bahwa adapun kelebihan penilaian autentik yaitu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu berfokus pada keterampilan, analisis, serta keterpaduan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, merefleksikan keterampilan dan pengetahuan secara real pada dunia nyata. Yang keempat, mendorong kerja secara kolaboratif. Yang kelima, meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. Yang keenam, langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran, dan tujuan pembelajaran secara terpadu. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu lebih menekankan pada keterpaduan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sepanjang waktu. Dan adapun kekurangan dari penilaian autentik yaitu pertama, lebih membutuhkan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Yang kedua, cukup mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan standar pendidikan yang ditetapkan secara legal. Yang ketiga, lebih menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Yang keempat, sifat subjektif dalam pemberian nilai yang dilakukan guru akan cenderung menjadi biasa. Yang kelima, sifat penilaian yang unik menjadi tidak dikenali siswa. Yang keenam, bersifat tidak praktis dalam penilaian terhadap siswa yang lumayan banyak dalam satu kelas. Yang ketujuh atau terakhir yaitu tantangan bagi seorang guru untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran berdasarkan keadaan yang telah ditetapkan. Ya, cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.